Haleluya.
Nyata
Roh Kudus hadir di
Sungguh pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan Roh Kudus menjamah, melawat atas setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, saatnya Engkau berfirman atas setiap kami Tuhan. Kami siap dengar-dengaran akan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubahkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu pagi hari ini akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau taruh hikmat-Mu Tuhan. Supaya apa yang disampaikan nanti semuanya adalah berkat bagi kami semua yang saat ini hadir, menyaksikan, mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bukan latar belakang ataupun keadaan sekitar, namun sikap hati kitalah yang akan menentukan kualitas dari kehidupan kita. Terbukti tidak sedikit orang yang dilahirkan dalam keluarga yang mapan dan hidup dalam situasi yang nyaman, namun ia menjalani kehidupannya dalam kesia-siaan. Sebaliknya ada orang yang latar belakang kehidupannya suram dan bertumbuh dalam situasi yang sukar, tetapi ia hidup dalam kehidupan yang cemerlang. Kecemerlangan yang nampak dari pengaruh yang ia hasilkan melalui kehidupannya. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam kehidupan dari Benjamin Franklin. Bagi sebagian saudara mungkin nama itu tidak terlalu berarti. Namun kalau saudara melihat gedung-gedung dengan penangkal petir di atapnya, sehingga gedung tersebut dan isinya terlindungi dari bahaya ketika petir menyambar, saudara perlu mengetahui bahwa hal ini tidak terlepas dari jasa Benjamin Franklin. Karena dialah orang yang menemukan ide tentang pemasangan penangkal petir. Atau kalau saudara mengenakan kacamata bifokal, yaitu kacamata yang dikenakan oleh orang yang sulit melihat dengan jelas benda-benda yang berada di jarak yang jauh dan sekaligus jarak yang dekat, saudara harus ingat bahwa lensa bifokal adalah penemuan dari Benjamin Franklin. Sebelumnya, orang yang mengalami rabun jauh dan sekaligus rabun dekat harus membawa 2 buah kacamata. Satu kacamata dengan lensa minus dan yang ia kenakan untuk melihat benda-benda yang terletak jauh dari dirinya. Dan satu kacamata lagi dengan lensa plus yang ia kenakan ketika akan membaca surat atau buku yang berada di tangannya. Alias orang tersebut harus terus menggonta-ganti kacamata yang ia kenakan. Yaitu tergantung apakah ia akan melihat ke arah yang jauh atau yang dekat. Sangat tidak praktis. Benjamin Franklin memiliki ide untuk menyatukan kedua jenis lensa tersebut menjadi satu lensa. Yaitu lensa minus di bagian atas dan lensa plus di bagian bawah. Itulah lensa bifokal. Selain kedua hal itu, pribadi yang lahir di Boston, Massachusetts 300 tahun yang lampau ini juga menghasilkan banyak penemuan lainnya. Termasuk diantaranya yaitu sepatu katak yang dikenakan oleh para penyelam. Selang kateter yang dipasang pada orang yang mengalami masalah dengan kandung kemihnya. Dan odometer, yaitu alat yang dipasang di kendaraan untuk mengukur seberapa jauh atau berapa kilometer mobil atau sepeda motor telah berjalan. Di antara berbagai hal yang ia hasilkan dalam kehidupannya, salah satu jasa yang terpenting dari Benjamin Franklin adalah dalam hal penyusunan naskah Deklarasi Kemerdekaan atau Declaration of Independence dari negara Amerika Serikat. Yang bersangkutan adalah salah seorang dari 5 orang penyusun naskah proklamasi itu. Dan menjadi editor dari naskah yang sangat penting tersebut. Sehingga dengan demikian ia dipandang sebagai salah seorang founding fathers atau bapak-bapak pendiri negara Amerika Serikat. Yang menarik, walaupun peranannya dalam dunia politik dan kemanusiaan sangatlah besar, namun Benjamin Franklin
hanya menempuh sekolah secara formal selama 2 tahun saja. Walaupun ayahnya berulang kali berkata bahwa ia berharap suatu hari nanti Benjamin Franklin akan menjadi seorang pendeta. Namun karena tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, maka di usia 10 tahun Benjamin Franklin terpaksa harus berhenti dari sekolah. Di usia yang masih sangat muda itu, Benjamin harus bekerja membantu ayahnya, yaitu bekerja membuat sabun dan lilin. Melalui perjuangan yang sangat tidak mudah dan semangat untuk belajar sendiri, akhirnya Benjamin Franklin dapat meraih karir yang gemilang. Di antaranya yaitu menjadi duta besar Amerika Serikat untuk Prancis selama 9 tahun dan menjadi gubernur negara bagian Pennsylvania. Untuk mengingat sumbangsinya yang sangat besar bagi negara, maka salah satu penghargaan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah dengan menerapkan wajah Benjamin Franklin pada uang kertas $100 sampai hari ini. Di dalam buku autobiografinya, Benjamin Franklin menulis bahwa salah satu penyebab keberhasilannya adalah karena ia selalu mengingat ayat dalam Alkitab yang sering diucapkan oleh ayahnya. Ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 22 ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut. Amsal pasal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Memang kehidupan Benjamin Franklin jauh dari sempurna. Tetapi dalam segala kekurangannya, ia memegang teguh prinsip yang diajarkan di dalam ayat ini. Ia berkata bahwa firman Tuhan tersebut tergenapi dalam hidupnya. Sehingga walaupun dirinya tidak pernah menjadi presiden Amerika Serikat, namun ia berkata, I have stood before 5 kings and even had the honor of sitting down with one, the king of Denmark, to dinner. Aku telah berdiri di hadapan 5 orang raja dan bahkan mendapat kehormatan untuk duduk bersama dengan salah seorang di antara mereka, yaitu Raja Denmark, untuk makan malam bersama. Kehidupan yang bersangkutan menjelaskan kepada kita bahwa bukan latar belakang ataupun keadaan sekitar, namun sikap hati kitalah yang akan menentukan kualitas dari kehidupan kita. Sikap hati yang dipaparkan di dalam Amsal pasal 22 ayat 29 tadi. Sehingga walaupun latar belakang kehidupan kita adalah suram dan kita bertumbuh dalam situasi yang sukar, tetapi kita tetap dapat hidup dalam kehidupan yang cemerlang. Kecemerlangan yang nampak dari pengaruh positif yang kita hasilkan melalui kehidupan ini. Dengan menelah ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan ada 3 sikap yang akan menentukan kualitas dari kehidupan kita. Ketiga sikap tersebut adalah yang pertama, kualitas kehidupan kita ditentukan oleh sikap kita terhadap kemampuan yang ada pada diri kita. Saya ulang, kualitas kehidupan kita ditentukan oleh sikap kita terhadap kemampuan yang ada pada diri kita. Dalam hal ini yaitu sikap rajin untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini ditulis di ayat 29 tadi, yaitu sebagai berikut. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Di ayat ini ditulis bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Artinya pengaruh yang bersangkutan akan sampai ke istana. Atau dalam artian umum, pengaruh dari kehidupannya akanlah sangat luas. Sangat luas. Karena kualitas kehidupan orang tersebut sangat berbobot. Bobot kehidupan yang disebabkan karena ia cakap dalam pekerjaannya.
Kata cakap yang digunakan di ayat ini dalam bahasa Ibrani adalah mahir. Yang artinya adalah skillful atau mahir dalam bahasa Indonesia. Sama, mahir dalam bahasa Ibrani, mahir juga dalam bahasa Indonesia. Dan diligent atau rajin. Berarti di samping orang tersebut perlu memiliki kecakapan atau kemahiran, ia juga harus bersikap rajin. Sebab walaupun orang memiliki kemahiran yang tinggi, namun apabila ia bersikap malas, maka bobot atau kualitas kehidupannya akanlah rendah dan pengaruh dirinya akan terbatas. Rajin dalam hal ini adalah termasuk rajin untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Acap kali saya berkata, bahwa lahan yang paling bernilai di daerah kita bukan jalan utama di kota kita. Seperti misalnya kalau di kota Bandung yaitu Jalan Asia Afrika, atau di Jakarta yaitu Jalan Jenderal Sudirman, dan di Surabaya yaitu Jalan Raya Darmo. Memang semua lahan di jalan-jalan tersebut adalah lahan yang mahal. Namun bukan yang paling bernilai. Tahukah saudara bahwa lahan yang paling bernilai di kota Anda adalah tempat pemakaman. Ulang, tempat pemakaman. Mengapa? Karena di lahan pemakaman itu telah dikuburkan bukan hanya jenazah dari mereka yang telah meninggal dunia, tetapi juga berbagai potensi yang pernah ada di dalam diri orang-orang tersebut. Potensi untuk melukis, potensi untuk menciptakan lagu, dan berbagai potensi atau kemahiran lainnya. Namun sayang, karena di masa kehidupannya orang-orang tadi tidak mengembangkan kecakapan yang ada pada diri mereka dengan rajin, maka alhasil potensi yang hebat itu terpendam dalam diri mereka dan dibawa sampai ke liang lahat. Sebagai akibat, walaupun mereka memiliki kecakapan yang tinggi, namun pengaruh dari kehidupan mereka sangatlah terbatas. Atau dalam istilah Amsal pasal 22 ayat 29 tadi, mereka tidak pernah berdiri di hadapan raja-raja. Sikap rajin seperti itulah yang dapat kita lihat dalam diri Thomas Alva Edison. Pribadi yang menemukan kawat pijar yang memungkinkan lampu listrik menyala dengan waktu yang cukup panjang sebelum kawat itu terbakar habis. Untuk itu Edison melakukan ribuan eksperimen dengan menggunakan berbagai macam bahan. Walaupun berulang-ulang ia mengalami kegagalan, namun Edison bersikap pantang menyerah. Ia terus melakukan eksperimen dengan bahan-bahan yang lain. Sampai akhirnya ia berhasil menemukan bahan untuk kawat pijar seperti yang ia harapkan. Sikap rajin dalam dirinya tersebut tercermin dalam kalimat yang ia ucapkan. Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Kejeniusan adalah 1% karena inspirasi dan 99% karena keringat. Artinya orang yang jenius bukanlah ditentukan oleh kemampuan dirinya dalam memperoleh inspirasi, namun sangat ditentukan oleh sikap rajin untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Walaupun seseorang memiliki kemampuan yang tinggi untuk berpikir, namun kalau ia bermalas-malasan, tidak bersedia berkeringat, dan tidak bersedia mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya, maka ia tidak akan pernah menghasilkan hal-hal yang besar dan yang akan bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Sikap rajin untuk mengembangkan kemampuan seperti itu haruslah kita tempa dengan rela mengesampingkan kenyamanan hidup demi mengerjakan hal-hal yang memang seharusnya kita kerjakan. Sikap itulah yang dikemukakan oleh Arthur Rubinstein, pemain piano klasik yang sangat terkenal di dunia. Pemusik hebat dari Polandia ini berkata, kalau saya tidak berlatih 1 hari saja, saya akan mengetahuinya. Apabila saya tidak berlatih 2 hari, teman-teman saya akan mengetahuinya. Apabila saya tidak berlatih 3 hari,
maka masyarakat umum akan mengetahuinya. Apabila pemusik dengan bakat yang sehebat seperti Arthur Bernstein merasa bahwa dirinya harus terus berlatih dengan rajin, apalagi diri kita. Apabila orang yang memiliki bakat sehebat itu pun menyadari bahwa tanpa kerajinan untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya, maka keterampilannya akan merosot. Berarti semua kita juga harus berupaya untuk mengembangkan kemampuan yang Allah berikan kepada diri kita secara rajin. Hanya dengan demikian barulah kehidupan kita akan dapat berpengaruh atau kualitas kehidupan kita akan berbobot. Kalau saudara percayakan prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan ini, tulislah kata amin pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Dengan demikian saudara menyatakan iman saudara kepada apa yang Tuhan firmankan. Dan saudara memperkokoh tekadmu untuk bersikap rajin dalam mengembangkan kemampuan yang Allah berikan pada dirimu. Berikutnya, yang kedua. Kualitas kehidupan kita ditentukan oleh sikap kita terhadap tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Saya ulang, kualitas kehidupan kita ditentukan oleh sikap kita terhadap tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dalam hal ini yaitu sikap rajin untuk melaksanakan tanggung jawab yang kita pikul. Tentu tidak semua tanggung jawab itu merupakan hal yang menyenangkan. Tidak jarang kita harus menghadapi tugas atau pekerjaan yang tidak seperti kita inginkan. Dan justru disitulah kerajinan kita akan diuji. Ingat, berulang-ulang saya berkata bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang malas. Ulang, sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang yang malas. Semua orang adalah orang yang rajin. Yang membedakan hanyalah yang bersangkutan rajin akan hal apa. Ada orang yang rajin bekerja, ada orang yang rajin berolahraga, ataupun rajin belajar. Sebagaimana juga ada orang yang rajin melamun, rajin tidur, serta rajin tidak berbuat apa-apa. Mengapa orang bersikap rajin dalam bermalas-malasan? Salah satu penyebabnya adalah karena ia memang suka bermalas-malasan. Sehingga tanpa usah disuruh pun, dengan rajin ia mengerjakan apa yang ia suka itu. Di saat yang sama, ia menghindari untuk mengerjakan hal-hal yang tidak ia sukai. Seperti misalnya bekerja, belajar, atau berolahraga. Berarti sikap rajin yang dimaksudkan di dalam Amsal pasal 22 ayat 29 bukanlah asal rajin. Namun kerajinan yang bersifat produktif. Karena itu dikatakan dalam Amsal pasal 22 ayat 29 tadi demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Perhatikan. Di sini ditulis bahwa yang bersangkutan adalah orang yang cakap atau rajin, diligent dalam pekerjaannya. Di situ juga tidak ditulis apakah pekerjaan yang ia kerjakan adalah seperti yang ia inginkan. Tidak. Di situ ditulis bahwa orang tersebut cakap atau rajin dalam pekerjaannya. Titik. Berarti yang bersangkutan cakap atau rajin dalam melaksanakan tugas atau kewajibannya. Titik. Bahkan kalaupun kewajiban atau tanggung jawab tersebut bukan seperti yang ia inginkan, ia tetap melaksanakannya dengan rajin. Itulah sikap yang dapat kita lihat dalam diri Yusuf. Sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian pasal 39. Ditulis di situ bahwa Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya sehingga ia menjadi seorang budak di Mesir. Dalam hal ini, ia menjadi budak dari Potifar, pegawai istana Firaun. Jelas bahwa hidup sebagai seorang budak sama sekali bukan merupakan harapan atau impian dari Yusuf. Adakah di antara saudara yang ingin jadi budak? Tentu tidak ada. Begitu juga Yusuf.
Namun ditulis di situ bahwa Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf atas segala miliknya. Kepercayaan yang tentu Potifar berikan karena ia melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang dapat dipercaya. Artinya seorang pribadi yang rajin dan bertanggung jawab. Rajin dan bertanggung jawab dalam pekerjaan yang sesungguhnya tidak pernah ia inginkan. Selanjutnya, karena difitnah oleh istri Potifar, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Tentu hidup di dalam penjara sama sekali di luar yang diinginkan oleh Yusuf. Adakah di antara saudara yang ingin jadi narapidana? Tentu tidak. Begitu juga Yusuf. Namun dicatat di dalam pasal tersebut bahwa kepala penjara mempercayakan kepada Yusuf segala pekerjaan yang harus dikerjakan di dalam penjara. Juga ditulis bahwa kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Tentu kepercayaan yang sepenuh ini ia berikan karena si kepala penjara melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang rajin dan bertanggung jawab. Rajin dan bertanggung jawab dalam tugas yang sesungguhnya tidak pernah ia harapkan. Sikap rajin seperti itulah yang pada akhirnya menyebabkan Yusuf berdiri di hadapan Firaun dan menjelaskan kepada Firaun arti dari mimpi yang bersangkutan. Melalui jalan itu, Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Sehingga benar apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal 22 ayat 29 tadi. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap atau orang yang rajin dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Singkat kata, orang yang hidup dalam sikap rajin terhadap tanggung jawab yang ia pikul akan mengalami berkat Tuhan. Khususnya apabila kerajinan tersebut adalah sikap rajin untuk mengerjakan hal-hal yang benar. Bukan hal-hal yang berdosa, bukan hal-hal yang ngawur, bukan hal-hal seperti korupsi, bukan. Hal-hal yang mulia dan berkenan kepada Allah. Sehingga Yusuf hidup tidak berkompromi terhadap bujukan istri Potifar karena ia ingin hidup berkenan kepada Allah. Sikap tidak kompromistis yang mengundang perkenanan Allah itulah yang saya bahas dalam khotbah saya untuk kaum profesi muda atau Fusion pada minggu ini. Khotbah dengan judul Reinvent Your Mind atau baharui kembali pikiran Anda. Khotbah yang dapat saudara ikuti melalui YouTube channel ini. Oleh karena itu, izinkan saya bertanya, sudahkah saudara rajin untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah? Sudahkah saudara rajin membaca Alkitab dan melakukan ibadah harian? Sudahkah saudara rajin mengikuti ibadah doa? Termasuk ibadah doa pada hari Senin malam, Rabu sepanjang hari, dan hari Sabtu pagi? Sudahkah saudara rajin dalam memberi persembahan secara keuangan kepada Tuhan? Saya tidak menyindir siapa-siapa. Saya hanya bermaksud untuk berkata, ayo mari kita bersikap rajin dalam melakukan hal-hal yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Maka ia yang akan mengangkat kita dengan tangannya seperti yang telah dialami oleh Yusuf. Dan kalau Tuhan yang mengangkat diri kita, maka tidak ada kuasa apapun yang sanggup untuk menurunkannya. Berikutnya, yang ketiga, kualitas kehidupan kita ditentukan oleh sikap kita terhadap keberhasilan orang lain. Ulang, kualitas kehidupan kita ditentukan oleh sikap kita terhadap keberhasilan orang lain. Dalam hal ini yaitu tidak merasa iri terhadap orang yang berhasil. Justru sebaliknya, dengan rendah hati kita mau belajar secara terus-menerus. Termasuk belajar dari keberhasilan orang tersebut. Yang menjadi persoalan, tidak jarang orang merasa berbelas kasihan terhadap orang lain yang menderita. Tetapi merasa jengkel ketika melihat orang lain mengalami keberhasilan lebih daripada dirinya. Melihat orang lain yang mengenakan baju yang kumal, kita merasa berbelas kasihan dan berkata dalam hati, kasihan,
Mungkin ia tidak punya uang untuk membeli baju yang baru. Sedangkan melihat orang yang memakai baju yang baru, kita merasa jengkel. Dan dalam hati kita berkata, paling-paling belinya dengan kreditan. Melihat orang lain yang mengalami kekurangan secara fisik, kita merasa berbelas kasihan dan berkata, kasihan. Melihat orang yang cantik dan hidungnya mancung, kita merasa jengkel dan berkata, paling-paling hidungnya tidak asli, tapi hasil operasi plastik. Itulah kecenderungan banyak orang. Kita merasa berbelas kasihan kepada orang yang menderita, karena kita merasa diri kita lebih baik daripada yang bersangkutan. Kita merasa jengkel kepada orang yang berhasil, karena keberhasilan yang bersangkutan mengganggu harga diri kita. Sehingga pada dasarnya, rasa belas kasihan ataupun rasa jengkel tersebut akarnya adalah sama, yaitu kesombongan. Kesombongan yang membuat kita merasa enggan untuk belajar dari keberhasilan orang lain. Padahal tanpa kesediaan untuk belajar adalah sukar bagi kita untuk mengalami kemajuan. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 22 ayat 29 tadi ditulis. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Melalui ayat ini, Tuhan menyuruh kita agar melihat atau belajar dari orang yang berdiri di hadapan raja-raja. Bukan yang merasa iri atau jengkel terhadap keberhasilan mereka. Namun dengan rendah hati, kita harus bersedia untuk belajar dari orang-orang tersebut. Dan mencari tahu apa yang menyebabkan mereka mengalami keberhasilan. Sikap rendah hati yang akan mengakibatkan kita pada gilirannya akan juga mengalami keberhasilan seperti mereka. Yang menjadi persoalan adalah kesombongan merupakan penyakit yang membutakan hati nurani dari orang yang mengidapnya. Sehingga pada umumnya orang yang sombong tidak akan merasa bahwa dirinya adalah sombong. Hal ini sama seperti orang yang sakit tetapi merasa dirinya tidak sakit. Karena ia beranggapan bahwa tubuhnya sehat-sehat saja, maka sebagai akibat ia tidak merasa perlu untuk berobat ataupun mengubah gaya hidupnya agar supaya dirinya menjadi sehat. Sedangkan untuk mengalami kemajuan dalam hidup ini, termasuk kemajuan dalam kualitas kehidupan, kita harus rela untuk berubah. Tanpa perubahan, orang tidak akan mengalami kemajuan. Sebab pada dasarnya kemajuan artinya adalah perubahan. Dan untuk mengalami perubahan, tidak bisa tidak. Orang harus hidup dengan sikap rendah hati. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas kehidupan seseorang sangatlah tergantung pada sikap rendah hati dalam diri yang bersangkutan. Orang yang rendah hati akan memandang keberhasilan orang lain secara positif. Dan bersedia untuk belajar dari orang lain tersebut. Dan dengan demikian pada gilirannya ia sendiri akan ikut mengalami keberhasilan. Sebagaimana layaknya orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Tentu mereka mengharapkan anak-anak mereka hidup dalam kehidupan yang bermutu. Mereka tidak berharap anak-anak tersebut hidup asal hidup. Atau yang diistilahkan di dalam Amsal pasal 22 ayat 29 tadi, yaitu berdiri di hadapan orang-orang yang hina. Demikian pula halnya dengan Allah. Sebagai Bapa yang mengasihi kita, anak-anaknya, ia ingin agar kita hidup dalam kehidupan yang bermutu. Itu sebabnya ia mengajar saudara untuk menetapkan kualitas dari kehidupanmu. Atau setting the quality of your life. Di dalam hal ini, yaitu dengan mengajar saudara agar hidup yang pertama, bersikap rajin dalam mengembangkan kemampuan yang ada pada dirimu. Yang kedua, bersikap rajin dalam melaksanakan tanggung jawabmu. Dan yang ketiga, bersikap rendah hati sehingga mau belajar dari keberhasilan orang lain. Dengan demikian, ia menegaskan bahwasanya bukan latar belakang ataupun keadaan sekitar, namun sikap hati kita lah yang akan menentukan kualitas dari kehidupan kita.
apabila kita hidup dengan sikap yang berkenan kepadanya, maka Dia sendiri yang akan menolong kita untuk berdiri di hadapan raja-raja. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Tuhan yang akan mengangkat kualitas hidup kita, memperluas pengaruh kita, serta memberkati pekerjaan yang kita lakukan dengan keberhasilan. Ia bersedia untuk melakukannya bagi kita. Karena sesungguhnya Ia mengasihi kita. Kasih yang telah Ia buktikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanan yang telah menghapus masa lalu kita dan membentangkan masa depan yang baru bagi hidup kita. Pengorbanannya yang akan kita rayakan melalui perayaan Jumat Agung pada tanggal 2 April yang akan datang. Perayaan dengan tema You Shall Be With Me. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku, yang dapat saudara ikuti secara online. Pengorbanan Yesus Kristus yang memberikan pengharapan bagi kita. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Karena Ia telah mati bagi kita di kayu salib, juga telah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya. Kuasa kebangkitannya yang akan kita rayakan melalui perayaan Minggu Paskah pada tanggal 4 April yang akan datang. Perayaan Minggu Paskah dengan tema Morning Has Broken. Fajar telah menyingsing. Yang juga dapat saudara ikuti secara online. Kita percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan Yesus, kuasa Yesus Kristus telah mengangkat kita dari kehidupan yang sia-sia dan membawa kita untuk hidup dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Itulah hidup yang restart, hidup dengan awal yang baru. Hidup menyongsong masa depan yang baru bersama dengan Allah. Hidup di dalam jaminan dari kasih dan kuasa Kristus yang tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Dalam kasih-Mu itu Engkau mengangkat kami dari lumpur kesia-siaan. Mengangkat kami dari jurang kehancuran. Dalam kasih dan kesetiaan-Mu, Engkau membentangkan hari depan yang baru bagi kami. Kami percaya kuasa-Mu menjamin semua itu. Sehingga apapun yang telah kami lewati di masa lalu, kesukaran yang seberat apapun yang sedang kami hadapi pada hari-hari ini, kami tidak mau berputus asa. Kami percaya kalau kami berpegang kepada firman Tuhan, kami hidup bertanggung jawab, hidup menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjamin masa depan kami. Hidup kami akan Engkau angkat dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Tangan-Mu yang menyertai dan menuntun kami tidak akan pernah meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus, saya berdoa untuk semua orang yang hidup di dalam kegelisahan, keputusasaan. Ulurkan tangan-Mu yang memberikan jaminan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang meneguhkan, yang memberikan pengharapan itu. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mujizat-Mu tetap berlangsung sampai hari ini. Ulurkan kuasa-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan kuasa-Mu yang membebaskan. Ulurkan kuasa-Mu yang memulihkan. Memulihkan rumah tangga. Membebaskan mereka yang tercengkram oleh belenggu persoalan. Dan memberikan harapan bagi setiap orang. Karena di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami tahu ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Amin.